Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk sekalian. Puji syukur bersama-sama meluangkan waktu untuk belajar bersama dan komunitas Rindu Belajar. Mungkin teman-teman bertanya juga kenapa disebut Rindu Belajar. Jadi kami kemarin sepakati Rindu Belajar bahwa selalu ada keinginan kita untuk belajar. Makanya komunitas ini kita sebut Rindu Belajar meskipun belum di SK kan. Kita sebut sebagai komunitas Rindu Belajar. Ini katanya berita yang menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Jadi kalau skor tidak hangat berarti dia bukan berita. Makanya sebaiknya ketika kita menyajikan berita di web kita itu sebaiknya mungkin kalau hari ini selesai kegiatannya sementara berjalan, hari ini juga kita buat beritanya. Paling lambat besok rasanya. Relatif lah ya, kalau judul dia judul. Tapi kalau lihat paragraf itu sering disebut teras berita. Kemudian ada paragraf penjelas yang kita sebut dengan bodinya, badan berita. Kemudian ada kutipan narasumber. Biasanya disertai dengan kutipan narasumber dan ada penutup. Next slide itu kita lihat satu-satu. Ya. Nah, kalau judul itu kalau bisa jangan lebih dari 7 kata. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti. Nah, ini lagi dapat disisipkan keyword yang sedang trending. Nah, ada lagi hashtag juga bisa disampaikan hashtag karena ini kan berita online. Nah, terkait dengan grammar, ya grammar itu diusahakan mengikuti grammar, mengikuti tata bahasanya, ya. Ikuti tata bahasanya, tapi pilihan katanya tidak harus terlalu formal, ya. Nah, di dalam dunia perbahasaan itu ada dua yang diberikan kesempatan untuk tidak mengikuti aturan ketatabahasan. Yang pertama puisi, ya. Puisi itu punya namanya lisensia poetika. Lisensia poetika itu adalah kebebasan kita untuk menulis tanpa mengikuti tata bahasa. Itu namanya lisensia poetika. Dan lisensia poetika itu bisa digunakan di puisi, bisa digunakan di cerpen, bisa digunakan di novel. Makanya kalau kita nonton cerpen itu kan tidak ada kemudian adik itu pergi mengambil, tidak ada seperti itu. Dia melestarikan karena dia memang diberikan lisensi untuk tidak taat tata bahasa. Begitu kan Bu Sastra ya? Bu Sastra kan dari sastra juga. Ya, seperti itu. Kemudian ya, mana semua ini orang bahasa. Dan di ragam berita, salah satu ragam bahasa itu adalah ragam berita. Itu kalau bisa mengambil kalimat diksi yang sebenarnya mungkin, tidak perlu terlalu formal. Ya, seperti itu. Next slide itu. Nah, kemudian kita banyak berita online yang menipu kan, lain juga isinya. Pas kita buka emosi kita kan, saya kira juga ingin yang sampaikan, padahal hasilnya beda. Nah, jangan memang kita membuat berita yang menipu seperti itu. Nah, ini selaras dengan judul, kemudian terdiri dari 1 atau 2 kalimat, ya. Jadi jangan lebih dari 2 kalimat tentang link itu. Nanti kita lihat mana contohnya. Ada saya sudah buatkan. Kemudian link itu berisi informasi yang paling menarik atau menjadi fokus utama dalam sebuah artikel. Seperti tadi artikel berita itu dia modelnya piramida terbalik. Jadi yang paling besar itu sudah mencakup. Kalau di pengembangan paragraf mungkin bisa kita sejajarkan dia dengan deduktif, ya. Jadi dia bilang dulu yang umumnya baru dia uraikan di bawah yang khususnya. Kemudian tidak harus selalu mencakup semua unsur berita. Jadi kalau di teras berita di link itu tidak perlu semua 5 W satu hari muncul semua di situ satu kali, tidak. Kita sisakan beberapa, kita bisa sisakan 1 W, 1 H, memang hanya yang satu ya. Nah, kita bisa sisakan how dengan why. Next slide itu, ya tadi ada kepalanya, ada bunyinya. Nah, paragraf penjelas itu kita sebut dengan body atau badan berita. Itu menjelaskan lebih lanjut informasi yang disajikan dalam link, memaparkan informasi yang lebih lengkap penjabaran dari 5 W 1 H. Tapi tidak harus mengulang. Kemudian kita lengkapi dengan kutipan narasumber. Ya, misalnya begini, titik
tutupi menggunakan menggunakan kata ganti perlu ya untuk memperjelas. Itu perlu kita sampaikan kutipan langsung. Merupakan kutipan langsung pernyataan narasumber dengan akurasi 100%. Maksudnya tidak ada kita ubah dari apa yang disampaikan misalnya Pak Sinar Alam ketika Pak Sinar Alam menyampaikan di pembukaan, misalnya seperti itu. Atau kepala dinas menyampaikan di pembukaan. Kemudian, kutipan langsung harus berisi setiap kata yang disampaikan narasumber, seperti transkrip wawancara dalam penggalan kecil. Itu tadi. Jadi memang betul-betul seperti sebuah transkrip. Tidak ada yang kita ubah dengan logat, dengan kalau dia bilang tidak, dia bilang enggak, kita terus juga pakai tidak. Karena itu adalah kutipan yang betul-betul sebuah transkrip. Itu bedanya ya. Karena itu transkrip, jadi kutipan langsung itu tidak mengubah sesuai dengan paragraf penjelas sebisa mungkin. Tidak apa-apa kita mengulang sekali untuk memperjelas. Karena tadi 5W 1H itu kita perjelas di body, di badan. Kemudian menggunakan penggunaan kutipan penting karena hal ini membuktikan bahwa reporter telah melakukan wawancara konfirmasi langsung dengan narasumber. Supaya dipercaya beritanya, ternyata dia sudah menginformasi kasus secara keseluruhan. Kemudian ada peristiwa secara keseluruhan. Kemudian berita dapat ditutup dengan kutipan narasumber, bisa juga berita dapat ditutup dengan pertanyaan untuk kasus tertentu agar terkesan lebih dramatis. Ya, seperti itu. Next ya. Masih ada sedikit. Ini finishing artikel. Finishing artikel berita. Ini artikel online harus disajikan dengan layout yang menarik dan enak dibaca. Seperti biasa saya kirim tulisan saya ke Pak Wahab. Pak Wahab tanya, Bu, ada nggak gambar yang bisa mendukung itu? Misalnya kemarin. Itu yang pertama. Jangan boleh menulis kita bilang susah. Karena segala sesuatu dimulai dari mindset. Ya, segala sesuatu dimulai mindset. Kalau kita bilang susah, pasti susah. Kalau kita bilang mudah, pasti mudah. Jadi pertama, hilangkan pikiran bahwa menulis itu susah. Kemudian datangi lokasi. Tidak bisa kita menulis berita, kita tidak ada di lokasi, kita tidak tahu kejadiannya. Kemudian lakukan liputan, lakukan wawancara narasumber. Kemudian yang terpenting adalah catatan informasi. Jadi kita yang akan menjadi wartawan di BPPI tidak datang hanya dengan kamera, tidak, tapi dengan catatan. Ya, kalau kita memvideokan bagus, kalau ada videonya bagus untuk kita jadikan, bisa kita buatkan beritanya. Tapi kalau kita tidak merekam, kemudian kita tiba-tiba buat berita susah sekali. Apalagi kalau kita tidak bawa catatan, ya. Kemudian tentukan topik dan angle berita. Ya, tentang angle berita itu misalnya begini. Polisi berhasil menangkap pencuri. Angle beritanya itu, topiknya itu ada di polisinya, keberhasilan polisinya. Ya, bisa juga pencuri berhasil ditangkap oleh masyarakat. Angle-nya itu adalah pencurinya, keberhasilan masyarakat menangkap pencurinya. Misalnya seperti itu. Jadi itu yang kita mau, yang kita sebut dengan angle berita. Kemudian kita tulis judul teras atau delik atau lead tadi, kemudian kita buat badan berita dan bentuknya. Ini yang pertama, saya nonton satu, ada YouTube yang saya nonton, tidak perlu diedit dulu. Jadi ketika kita, itu tadi yang disebut ya, bahwa seorang reporter itu harus multitasking. Jadi dia harus mengerjakan beritanya di situ. Kerjakan beritanya pada saat meliput kegiatannya. Jadi ngambil foto, dia juga mengerjakan beritanya. Dan ini Bapak Ibu, tidak perlu diedit waktu itu. Selesaikan saja di situ apa semua yang bisa tulis. Kemudian nanti pulang ke rumah atau di ruangan, ada waktu istirahat jeda sedikit, mungkin habis sholat atau habis makan, itu baru kemudian mengedit kembali tulisannya. Ya, jadi tidak harus selesai di situ. Ada waktu kita ambillah jeda, ambillah waktu untuk istirahat. Kemudian kita baca kembali, baru kita revisi berita yang akan kita muat. Dan usahakan kegiatan hari ini itu dimunculkan hari ini juga. Sudah basi kalau kegiatan hari ini kemudian kita tampilkan minggu depan. Itu sudah basi. Jadi itu bukan berita lagi. Ya, ya. Next. Ini contoh. Ya, ini contoh saya buat tadi pagi. Judulnya misalnya Kepala BPMP Sultan misalnya ya, sebut Setia BK Muda Dirai. Anggaplah begitu. Pada saat Pak Kepala membuat
membuka kegiatan rapat penyusunan rencana aksi misalnya gitu ya. Judulnya ini Kepala BPNK sebut SETI WBK mudah diraih. Ini berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi usahakan judul itu tidak lebih dari 7 kata. Kemudian kita masuk ke lead. Tadi aba-abanya rumusnya lead itu 1 sampai 2 kalimat. Dan itu tidak perlu merangkum semua 5W 1 hal. Sisakan juga W-nya di tempat lain. Nah kita lihat. Lead-nya, Kepala BPNK Sultan menyatakan predikat SETI mudah diraih. Hal itu disampaikan pada rapat pembangunan SETI Kamis 2 Maret 2023 di Aula Bangunan Korea. Sekarang Bapak Ibu, coba analisis. Yang mana word-nya di sini? Delete, tolong delete. Silakan. Mana word-nya di sini? Word-nya apa? SETI WBK. Ya. Predikat SETI WBK. Ya, itu apa? Kemudian mana who-nya di sini? Kepala. Kepala. Kemudian mana when-nya di sini? When. Kamis 2 Maret ya. Kemudian mana when-nya di sini? Nah, itu dia. Jadi sudah ada 4 unsur itu masuk di lead. Kita sisakan nanti di bawahnya. Apa tadi disisakan? How dengan why. Bahwa BPNK Sultan mudah meraih SETI asalkan semua pegawai dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja. Disampaikan pula bahwa sudah 4 kali diusulkan, tambah ya. BPNK Sultan sudah 4 kali diusulkan untuk meraih SETI namun belum berhasil karena mindset pegawai belum berubah. Pegawai masih bekerja dengan cara-cara lama yang tidak efektif. Misalnya seperti itu beritanya ya, yang disampaikan Pak Kepala. Karena ini kan angle-nya, ini belum ada way-nya disampaikan bahwa 4 kali diusulkan. Nah itu ada way-nya juga, ya. Karena ya kita tidak mendapatkan karena ya, sudah ada juga way-nya di atas. Jadi ini sudah kalimat penjelasnya. Nah kemudian tadi di teorinya ya itu kita bisa menyisipkan kutipan langsung dari narasumber. Kita buatlah kutipan langsung seperti ini. BPNK Sultan punya potensi besar untuk meraih SETI. 1 tahun terakhir kita sudah berupaya mengubah pola pikir pegawai dengan berbagai kegiatan yang kontekstual. Tegas sinar alam. Kita saja kita ikut kegiatan hari ini komunitas belajar. Kemudian ini pastikan tulisan Anda membuat semua bagian berita. Kita beri waktu 20 menit selesai mulai dari judul, lead, ini dan seterusnya. Kira-kira gambar apa yang cocok? Ini kan kita buat di ini, kita buat di laptop. Nanti yang cepat boleh posting di grup BPNK. Iya.